dilakukan di majlis di masjid ini. Walaupun kalian baru pada pulang sekolah ya ada yang capek gitu ya, ada yang pengen pulang, tapi mudah-mudahan udah ngurangin rasa semangat kalian ya. Acara ini adalah tugas mata kuliah Ulum Al-Hadis yang akan menjadi tugas akhir untuk akhir semester ya. Jadi kami mohon bantuan dari kalian. Kami mengadakan kegiatan kajian di SMA 1 Tempuran ini setiap satu minggu sekali. Jadi laporan akhir itu untuk pengumpulan tugas UAS. Ya, langsung saja mulai di materi pertama. Secara bahasa kita, hadis itu berupa perkataan atau perbuatan dari Rasulullah SAW gitu. Nah, di sini selanjutnya ada contoh hadis secara perkataan dan contoh hadis secara perbuatan. Mangga Adi. Berdiri ya. Nah, ini contoh hadis tentang perkataan. Jadi hadis perkataan itu hadis yang berasal dari Nabi sendiri, yang dikatakan oleh Nabi sendiri, dikatakan kepada para sahabat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu au ini apa itu? Au yunsa'a fi asalihi falyasil rahiman. Rawahu Bukhari. Barang siapa, ini Nabi langsung berkata kan, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, seperti ini tali silaturahmi. Berarti secara tidak langsung kita semua, kalian semua itu mengamalkan hadis Nabi yang ini, hadis Nabi yang qauli. Jadi hadis Nabi yang langsung dikatakan oleh Nabi. Nah, selanjutnya ada hadis tentang perbuatan. Nah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa. Ini apa ini? Mankibaihi idaf tataham as-sholata. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan mengangkat tangan kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka atau mengawali sholat. Seperti ini takbiratul ihram. Jadi ini tuh secara tidak langsung ini hadis yang disebutkan oleh sahabat. Jadi misalnya saya sama Teh Dipa nih, nah Teh Dipa jalan, tapi jalannya gini. Nah saya mengatakan, oh saya melihat Dipa jalan sambil goyang. Nah itu jadi tentang hadis perbuatan ya. Jadi perbuatan itu Nabi, misalnya Nabi sedang makan menggunakan tangan kanan, tapi Nabi gak ngomong, yang menyebutkan sahabat atau teman-temannya gitu ya, bahasa kita teman-temannya. Oh saya melihat Nabi makan menggunakan tangan kanan, menggunakan 3 jari seperti itu. Next. Nah, contoh hadis takriri atau hadis persetujuan. Jadi sebelumnya persetujuan itu misalnya saya sedang jalan terus melihat orang melakukan sesuatu, tapi saya diam karena tahu kalau itu benar, itu nggak salah. Nah, itu. Jadi ini dari Khalid bin Walid. Tahu Khalid bin Walid? Panglima perang yang ketika memimpin perang belum pernah terkalahkan. Bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dog. Ada yang udah pernah tahu daging dog? Nah, daging dog itu seperti biawak, tapi bedanya kalau daging dog, kalau dog itu dia jalan tetapi perutnya tidak nempel. Perutnya tidak nempel ke tanah, tapi kalau biawak dia nempel ke tanah. Dan dog itu hidupnya cuma bisa di padang pasir, gak bisa di tempat-tempat lain seperti Indonesia banyak air, gak bisa. Jadi orang menangkap dog itu ada lubang di padang pasir, disiram air, dia otomatis keluar dari lubangnya dan dia akan lemas. Nah itu daging dog. Terus jadi skala besar ya, besar bentuknya gede banget sampai segini. Itu dog. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Nah,
itu kasih tahu dulu sebelum Rasulullah makan, kasih tahu makanannya apa. Maka para sahabat berkata, itu daging dog. Dua pun itu daging dog ya Rasulullah. Nah, seketika Rasulullah menarik tangannya, Rasulullah nggak jadi makan. Nah, karena tahu kalau itu daging dog ya. Maka aku Khalid yang meriwayatkan hadis ini, Khalid bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Itu haram nggak daging dog? Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Nah, karena di tempat Rasulullah di Mekah, Madinah itu tidak ada daging dog, Rasulullah tidak memakannya, dan katanya daging dog itu sedikit baunya lebih amis dari daging-daging lain dan lebih banyak lendirnya. Tapi Rasulullah tidak mengharamkan, kita boleh makan, tapi di Indonesia nggak ada. Oleh sebab itu berperawakan sedang, tahu sedang? Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, nggak terlalu gemuk dan nggak terlalu lempeng. Kalau saya ini terlalu lempeng ya. Nah, jadi Rasulullah itu udah gagah kami, gagah, ganteng juga. Berpundak lebar, dadanya lebar sininya. Kayak orang yang suka nge-gym, yang ini nge-gymnya, nah itu kan sininya lebar. Tuh, Rasulullah kayak gitu. Berambut lebat sampai ke daun telinga, artinya gondrong sampai sini. Terus beliau suka mengenakan atau menggunakan pakaian warna merah. Kenapa warna merah? Terlihat gagah, jadi musuh kalau mau perang melihat Rasulullah itu nantinya udah cakep duluan. Ini jadi perang bayar. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi. Nah, ada juga yang disebutkan di salah satu kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, itu lebih lengkap ciri-ciri Nabi seperti apa, lebih lengkap, rambutnya ikal, bagaimana panjangnya, warnanya seperti apa, itu lengkap. Kalau mau beli ada di Topperland ya, kayak gitu. Nah, berikutnya contoh hadis sifat atau perilaku. Nah, jadi perilaku ini Nabi itu sehari ngapain aja sih dan kayak gimana sih? Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laksana nasi akhlaknya. Contohnya gimana? Rasulullah kalau ngomong sama orang itu sama sahabatnya nggak pernah teriak. Ini ya Umar, ina anta ya Umar, kamu dari mana? Woi Umar, dari mana? Nah, nggak pernah gitu. Dan juga bahasanya tuh sangat halus, ngomong nggak pernah kasar, nggak pernah bohong, halus ya, kayak saya kasar ya. Contoh ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Udah. Kedua, astar pakai tak. Nanti kalau pakai isim beda lagi artinya. Ada khobar. Next. Nah, menurut bahasa, apa itu sunnah? Perjalanan yang diikuti atau siratul, apa sih bacanya itu nggak kelihatan. Pokoknya itu ya, perjalanan yang diikuti, siratul mutsba'ah. Nah, yang kedua, tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus, sunnah. Kemudian menurut istilah, menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Menurut ulama fikih beda lagi. Jadi nanti ada ulama hadis, ada ulama fikih, ada ulama tauhid, usul fikih, itu ada. Semuanya nanti beda-beda pendapatnya. Nah, menurut ulama fikih, sunnah adalah sifat syarak yang menentukan pekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Jadi itu sunnah. Misalnya Rasulullah seperti tadi makan tangan kanan, jadi sunahkan makan tangan kanan. Kita melakukannya dapat pahala, kita meninggalkannya tidak dosa. Ya.
Kemudian bawahnya menurut ulama usul fikih. Nah, menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan, diriwayatkan dari nabi yang bukan Al-Quran. Jadi hadis dengan Al-Quran itu berbeda. Nah, kalau Al-Quran itu langsung dari Allah, diturunkan kepada Rasulullah, ya kan, melalui malaikat Jibril. Nah, yang bukan Al-Quran baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Nah, kita kegiatan sehari-hari itu menggunakan dalil dari hadis. Nah, tujuan dari hadis itu untuk memperjelas, walaupun Al-Quran sudah jelas, tapi butuh memperjelas lagi untuk Al-Quran. Nah, menurut ulama mau'idah. Next. Mungkinnya konsen. Mana tadi? Jauhan, bukan. Ini. Mau'idah dulu belum tadi. Sunnah. Nah, kalau ambilin buku dilihat ibu, itu ambilin nggak? Nah, itu secara tidak langsung bersandar kepada Sayyidina Ali tadi. Nah, contohnya belum dibaca, contohnya dari sini. Mana sih? Nah, bawah contoh. Perkataan Hasan Al Basri. Beliau ini termasuk tabi'in. Apa tabi'in? Ayo lupa lagi. Apa tabi'in? Apa? Orang yang bertemu dengan sahabat. Nah, belum bertemu dengan Nabi kita. Beliau tabi'in. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling. Ingat, Allah mulai berpaling. Bagaimana berpaling? Kita tidak dipedulikan. Dari seorang hamba. Sedangkan asar ini hanya dari sahabat dan tabi'in yang mencakup perkataan dan perbuatannya saja, fisiknya tidak. Kalau misalnya kita mendengar fisiknya sahabat seperti ini, berarti ini bukan termasuk asar, tapi hanya suatu penggambaran seseorang yang mengagumi sahabat. Oh, sahabat ini bajunya seperti ini, sangat ini, gagah seperti Umar, tingginya 2 meter lebih, Sayyidina Umar. Nah, ada yang ditanyakan atau abang yang nanya? Silakan ya. Ya benar, plus. Itu. Ada yang mau nanya apa bertanya lagi? Kita cukupkan pertemuan untuk hari ini di sore ini. Semoga yang sama abang dan teteh sampaikan semoga bermanfaat kalian ya. Jadi supaya kalian tidak mudah dibodohi dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang. Mungkin nanti jika ada pertanyaan seperti di lain di luar materi bisa ditanyakan setelah materi ini selesai. Dan untuk minggu depan hari Jumat lagi bisa? Insyaallah.